Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi dengan materi strategi masuk dan aliansi strategi. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama Triwahyu Handayani, yang kedua Cahyo Wahyudi, yang ketiga Ahmad Rianto, dan keempat Reni Septiana. Keputusan entry pasar. Sebuah perusahaan yang mempertimbangkan ekspansi asing harus membuat 3 keputusan dasar, yaitu pasar asing mana yang harus dimasuki, kapan pasar harus dimasuki, pada skala apa pasar harus dimasuki. Yang pertama, pasar asing mana yang harus dimasuki, kita akan memperhatikan faktor yang menentukan. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan politik negara tersebut. Yang kedua, potensial pasar untuk melakukan bisnis internasional tergantung pada keseimbangan manfaat, biaya, dan risiko bila melakukan bisnis dengan negara tersebut. Yang ketiga, ukuran pasar dalam hal demografi. Yang keempat, kekayaan daya beli konsumen. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Kedua, kapan pasar harus dimasuki? Waktu masuk yang baik adalah awal ketika bisnis internasional memasuki pasar asing sebelum perusahaan asing lainnya. Alasannya adalah sebagai keunggulan penggerak dalam 1. Mendahului rival dan menangkap permintaan dengan membentuk merek yang kuat. Yang kedua adalah membangun volume penjualan di negara itu dan menurunkan kurva pengalaman lebih dahulu dari pesaingnya. Yang ketiga adalah kemampuan pendatang awal untuk menciptakan biaya pergantian yang mengikat pelanggan ke produk jasa mereka. 3. Pada skala apa pasar harus dimasuki? Di sini ada 2 skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Pada skala besar harus memiliki sumber daya dan biaya yang besar, dapat memiliki pengaruh penting pada sifat pesaingnya di pasar, mudah menarik pelanggan dan distributor. Sedangkan skala kecil dapat belajar tentang pasar asing sementara membatasi paparan perusahaan ke pasar tersebut, dapat mengumpulkan informasi sebelum memutuskan akan masuk ke skala signifikan. Yang ketiga, mengurangi risiko yang terkait dengan entry skala besar berikutnya. Lalu mode terbaik apa yang harus digunakan untuk masuk ke pasar? Di sini ada 6 tipe, yaitu yang pertama, kegiatan ekspor. 2. Turnkey projects atau proyek putar kunci. Yang ketiga, lisensi atau licensing agreement. Yang keempat, waralaba atau franchising. Yang kelima, joint venture atau ventura bersama. Yang keenam, wholly owned subsidiary atau anak perusahaan yang dimiliki secara penuh. Untuk yang pertama adalah kegiatan ekspor, yaitu cara perusahaan untuk memulai ekspansi global produk mereka untuk melayani kebutuhan pasar asing. Lalu keuntungannya adalah melakukan ekspor tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan. Sedangkan kerugiannya adalah 1. Ekspor dari kantor pusat perusahaan mungkin tidak tepat jika lokasi yang berbiaya lebih rendah untuk pembuatan produk ditemukan di luar negeri. Yang kedua, biaya transportasi yang tinggi dapat membuat kegiatan ekspor tidak ekonomis. Yang ketiga adalah hambatan tarif. Yang keempat, pendistribusian produk melalui perusahaan lain yang mungkin membagi loyalitasnya dengan produk-produk dari perusahaan pesaing yang juga didistribusikannya. Yang kedua adalah turnkey projects atau proyek putar kunci, yaitu merupakan cara mengekspor teknologi, keahlian manajerial, dan sebagian berbentuk perlengkapan modal, di mana pihak kontraktor setuju untuk mendesain dan mendirikan sebuah pabrik, menyediakan teknologi permosesan,
menyuplai bahan mentah yang dibutuhkan dan sebagainya, serta melatih personel untuk mengoperasionalkan alat-alat teknologi tersebut. Instansi yang menyewanya hanya tinggal meneruskan dan mengembangkan bisnis tersebut. Lalu keuntungannya adalah keuntungan ekonomi dari pengetahuan untuk merakit atau menjalankan proses teknologi yang kompleks. Sedangkan kerugiannya adalah kemungkinan menciptakan pesaing. Yang kedua, menjual teknologi dapat berarti menjual keunggulan kompetitif pada pesaing. Untuk materi yang ketiga adalah licensing agreement atau pemberian lisensi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Cahyo. Terima kasih atas waktunya. Saya Cahyo Wahyudi akan melanjutkan presentasi dari Ibu Yayu, yaitu materi pemberian lisensi, di mana kesepakatan antara perusahaan yang memiliki properti atau sebagai pemberi lisensi dengan memberikan perusahaan lain sebagai penerima lisensi hak untuk menggunakan suatu properti dalam jangka waktu tertentu. Lisensi menerima pembayaran royalti berdasarkan persentase dari pendapatan dihasilkan oleh properti. Umumnya lisensi properti tidak berwujud, termasuk paten, hak cipta, formula khusus dan desain, merek dagang, dan nama merek. Untuk keuntungannya sendiri ada modal investasi dan biaya pengembangan yang kecil. Kemudian untuk kerugiannya, kurang kendali atas manufacturing dan pemasaran di negara-negara lain, membatasi strategi yang terkoordinasi, kehilangan kendali atas keunggulan kompetitif yang berupa pengetahuan. Selanjutnya ada waralaba. Waralaba merupakan bentuk khusus dari lisensi, di mana pewaralaba tidak hanya menjual properti tidak berwujud kepada terwaralaba, tetapi juga menegaskan bahwa terwaralaba setuju untuk mematuhi aturan yang ketat tentang bagaimana ia melakukan bisnis. Kemudian untuk keuntungannya, perusahaan bebas dari banyak biaya dan resiko untuk membuka pasar asing sendiri. Untuk kerugian, kendali mutu yang lemah, membatasi strategi yang terkoordinasi. Selanjutnya ada joint venture, merupakan pendirian sebuah perusahaan yang dimiliki bersama oleh dua atau lebih perusahaan yang independen. Ventura bersama yang khas yakni Ventura 50/50, di mana dua pihak masing-masing memiliki kepemilikan saham 50%. Untuk keuntungannya, perusahaan mendapatkan manfaat dari mitra lokal dalam hal pengetahuan tentang kondisi, kompetisi, budaya, bahasa, sistem politik, dan sistem bisnis negara tuan rumah. Perusahaan membagi risiko dan biaya-biaya dengan mitra lokal, mode entry yang layak menurut pertimbangan politik. Untuk kerugiannya, berisiko memberi kendali teknologi untuk mitranya, tidak memberikan kendali ketat atas anak perusahaan, pengaturan kepemilikan bersama berpotensi menimbulkan konflik untuk mendapatkan kendali lebih besar atas anak perusahaannya tersebut. Kemudian ada anak perusahaan yang dimiliki secara penuh. Perusahaan mendirikan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh di pasar asing dengan kepemilikan 100% saham. Dua cara yang umum adalah dengan ventura lahan hijau atau greenfield venture, atau dengan mengakuisisi perusahaan di negara tuan rumah. Untuk keuntungannya, mengurangi risiko kehilangan kendali atas keunggulan bersaing. Perusahaan memiliki kendali penuh dalam koordinasi strategis global. Kemudian untuk kerugian, memerlukan modal investasi yang besar, risiko operasi di luar negeri. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Mas Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Cahyo
Memilih mode entry. Untuk dapat membuat generalisasi tentang pilihan optimal mode entry dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu satu, kompetensi inti dan mode entry. Kemudian yang kedua, tekanan untuk pengurangan biaya dan mode entry. Kemudian yang ketiga, Ventura, lahan hijau atau akuisisi. Yang keempat, aliansi strategi. Kompetensi inti dan mode entry. Mode entry yang optimal bagi sebuah perusahaan bergantung pada tingkat kompetensi inti yang dimiliki perusahaan tersebut. Secara garis besar terdapat dua macam kompetensi inti, yaitu pengetahuan teknologi dan pengetahuan manajemen. Yang A, keterampilan atau pengetahuan teknologi. Perusahaan harus menghindari pengaturan lisensi dan ventura bersama jika memungkinkan untuk minimalkan resiko kehilangan kendali atas teknologi yang ada. Lisensi atau pengetahuan ventura bersama dapat disusun untuk mengetahui resiko tersisitanya pengetahuan teknologi dari pemegang lisensi atau mitra ventura bersama. Kemudian perusahaan mungkin ingin melisensikan teknologi secepat mungkin ke perusahaan asing untuk mendapatkan penerimaan global atas teknologi itu sebelum imitasi terjadi. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan atau pengetahuan manajemen. Keunggulan kompetitif perusahaan jasa didasarkan pada aspek keterampilan terkait manajemennya. Kemudian resiko kehilangan kendali atas keterampilan manajemen kepada terwaralaba atau mitra ventura bersama tidak terlalu besar. Mayoritas perusahaan jasa telah menemukan bahwa ventura bersama dengan mitra lokal adalah pilihan terbaik untuk mengendalikan anak perusahaan. Kemudian tekanan untuk pengurangan biaya dan mode entry. Perusahaan-perusahaan yang mengejar standarisasi global atau strategi transnasional cenderung lebih suka mendirikan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, karena semakin tinggi tekanan untuk mengurangan biaya, semakin besar kemungkinan perusahaan ingin mengejar beberapa kombinasi ekspor dan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi distribusi ke negara-negara tertentu. Kemudian akan lebih baik daripada pengaturan ventura bersama dan menggunakan agen pemasaran asing, karena akan memberikan kendali yang ketat diperlukan untuk mengkoordinasikan nilai rata global yang tersebar. Kemudian memberikan kemampuan untuk menggunakan keuntungan yang dihasilkan di suatu pasar untuk meningkatkan posisi kompetitif di pasar yang lain. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Reni. Baik, selanjutnya ventura lahan hijau atau akuisisi. Sebuah perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh di suatu negara dengan membangun anak perusahaan dari bawah yang disebut dengan strategi lahan hijau atau dengan mengakuisisi perusahaan dalam target pasar. Pro dan kontra terhadap akuisisi. Ada 3 poin utama yang mendukung keberlangsungannya. Yang pertama, akuisisi cepat untuk dieksekusi. Yang kedua, mendahului pesaing. Yang ketiga, akuisisi beresiko lebih kecil daripada ventura greenfield. Kegagalan akuisisi. Yang pertama, perusahaan pengakuisisi sering membayar lebih untuk aset dari perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua,
terjadi bentrokan antara budaya perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, upaya untuk mewujudkan sinergi dengan operasi entitas yang diakuisisi dan pengakuisisi sering menjadi hambatan dan memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan. Pro dan kontra terhadap Ventura lahan hijau. Keuntungan ada dua. Yang pertama, memberikan perusahaan kemampuan yang lebih besar untuk membangun jenis anak perusahaan yang mereka inginkan. Yang kedua, lebih mudah untuk membangun budaya organisasi dari awal. Kelemahannya, yang pertama, Ventura Greenfield lebih lambat untuk didirikan. Yang kedua, lebih beresiko, kemungkinan didahului oleh pesaing global yang lebih agresif. Jadi, lahan hijau atau akuisisi. Perusahaan lebih berusaha memasuki pasar yang sudah terdapat perusahaan pesaing yang mapan, dan di mana kompetitor global tertarik dalam membangun kehadiran di dalamnya. Akuisisi mungkin menjadi mode yang lebih baik untuk mode entry. Dalam keadaan tersebut, Ventura Greenfield mungkin terlalu lambat untuk membangun kehadiran yang cukup besar. Namun jika perusahaan yang mengakuisisi manajemennya harus menyadari resiko yang telah dibahas sebelumnya dan mempertimbangkannya ketika perusahaan memutuskan untuk membeli. Aliansi strategi. Aliansi strategi mengacu pada perjanjian kerjasama antara pesaing potensial atau aktual. Aliansi strategi berkisar antara Ventura bersama di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki saham ekuitas sampai perjanjian kontrak jangka pendek, di mana 2 perusahaan sepakat untuk bekerja sama. Ada 3 faktor utama yang menentukan keberhasilan aliansi. Yang pertama, seleksi mitra aliansi. Kunci untuk membuat sebuah aliansi strategis adalah memilih mitra yang tepat. Yang kedua, struktur aliansi. Agar resiko perusahaan untuk membuat terlalu banyak pada mitra dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, pengelolaan aliansi. Memaksimalkan ketentuan dari aliansi dan perusahaan harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk belajar dari mitra aliansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.